Pada hari menjelang detik-detik kita memasuki bulan suci Ramadan, betapa Allah begitu sayang kepada kita dengan memuliakan kita akan terlimpahnya keberkahan di bulan Rajab dan dilimpahkan pula kesempatan untuk beribadah di bulan Sya'ban, khususnya pada malam nisfu Sya'ban. Dan insya Allah kita akan memasuki bersama kemuliaan pada bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan berbagai macam amal ibadah, sehingga ibadah tahun ini 1440 Hijriah atau 45 Hijriah. Berarti ibu masih memperhatikan ya? Kirain dia tidak memperhatikan ya? Atau 2024 Masehi, insya Allah menjadi Ramadan yang terbaik yang pernah kita miliki. Dengan peningkatan ibadah, dengan peningkatan keikhlasan, dengan peningkatan kualitas keistiqomahan, mudah-mudahan kita semuanya berhasil menikmati segala hidangan Allah yang disediakan pada bulan Ramadan, sehingga kita betul-betul menjadi insanul kamil, manusia yang sempurna di hadapan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak, Ibu hadirin jamaah sekalian, kalau pekan yang lalu kita belajar tentang keistiqomahan dan juga kekona'ahan yang sehari-hari biasa kita laksanakan. Namun pada hikmah yang nomor 20 ini, kita akan semakin dikuatkan dengan keistiqomahan. Apa itu istiqomah? Kemarin masih ingat apa itu istiqomah? Lupa lagi saya. Konsisten melaksanakan kebaikan, terus menerus melaksanakan kebaikan, yang kalau dibahasakan guru kita yaitu Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, yang termaktub di dalam tanbihnya Untayan Mutiara. Saya bahasa Indonesia kan aja ya. Satu, jangan meriksa murid orang lain. Kedua, jangan menghina. Satu, jangan menghina ulama sezaman. Dua, jangan meriksa murid orang lain. Yang ketiga, apa ketiganya? Tiga, nggak boleh ulah medal sila umpama kapanah, itu nomor 4. Ulah mariksa murid baik, boleh nyalahin. Ulah mariksa murid batur, ulah nyalahkeun pengajaran batur. Jangan pernah sekali-kali menyalahkan pengajaran orang lain. Yang keempat, ulah medal sila upama kapanah, nomor 4 nih Bu ya. Apa dalam bahasa Indonesianya? Istiqomahlah beribadah sekalipun orang lain mengecek ibadah kita. Apa itu mengecek? Menghina, melecehkan, mentitik-titikan, bid'ah gitu ya. Sekalipun ada orang yang menghina kita manakala kita melaksanakan ibadah, mana ada hadisnya yang 100 rakaat itu enggak ada. Insya Allah kita tetap istiqomah. Itu berdasarkan penuturan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitab Al-Ghunyah li Talibil Tariqil Haq, yang sudah lahir sejak 818 tahun yang lalu. 818 tahun yang lalu, ibu sudah lahir belum? Belum ya.
Ketika ibu belum lahir, bahkan ibu bapak belum lahir, bahkan kakek ibu belum lahir, bahkan kakeknya dari kakeknya, kakek ibu belum lahir, Syekh Abdul Qadir sudah melaksanakan, ya. Dan kita insya Allah istiqomah dalam artian ulah medal sila upama kapanah. Jangan sakit hati apabila ada orang lain yang menghina ibadah kita, insya Allah. Itu dari istiqomah. Dan dibahasakan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam bait-bait hikmahnya yang sangat meresap, sangat luar biasa. Beliau memaparkan bahwa ma aradat himmatu salikin, tidaklah ada seorang salik. Apa itu salik? Seorang murid dalam bahasa Arab. Apa itu murid? Nggak tahu. Salik? Belum tahu. Salik itu salikun sama dengan orang yang berjalan. Berjalan kemana? Berjalan ila mardotillah, menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau nama lain dari murid, tapi bukan murid SD, murid SMP, mungkin murid SMA, bukan ya. Tapi murid dalam bahasa Arab artinya man arada bihil yuridul iradah, seseorang yang menginginkan untuk diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man arada yuridu mardotillah, bukan iradah ya, mardotillah, seseorang yang menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan meniti jalan menuju mardotillah, insya Allah kita lama-lama akan seperti hati yang semakin lembut, hati yang semakin rindu untuk melaksanakan ibadah, hati yang semakin rindu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma aradat himmatus salikin, tidaklah ada seorang salik, tidaklah ada seorang murid antaqifa inda ma kushifalaha, untuk berhenti pada sesuatu yang Allah mukasyafahkan, Allah bukakan segala pintu rahasia. Seseorang yang sudah istiqomah beribadah tidak akan pernah tergoda hanya dengan challenge. Apa itu challenge? Challenge. Tantangan. Challenge, ya. Oh, ibu hebat ya, memperhatikan ya lahjahnya ya. Celeng kan? Celengan gitu maksudnya. Ya. Tidak akan pernah tertipu, tidak akan pernah terlena dengan challenge yang ada. Apa itu? Dengan karomah yang seolah-olah sudah sampai. Kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami, idza ra'a yatiru fil hawa wa yajri'u fil ma'i, apabila engkau suatu saat melihat seseorang bisa terbang di atas awan dan juga berjalan di atas air, la taghtar, jangan pernah merasa kagum dengan orang tersebut, sebab keistiqomahan bukan dengan karomah seperti itu, tapi keistiqomahan, karomah adalah seseorang yang istiqomah menjalankan syariat Allah. Bagaimana orang yang menjalankan syariat Allah? Seperti halnya Ustadz Acep, sehari-hari kita setiap majelis duha diimami oleh beliau tidak? Ya. Dari awal ibu melihat beliau tidak? Ya. Sampai akhir, bukan sampai akhir. Sampai hari ini ibu diimamkan oleh beliau tidak? Ya. Itulah yang disebut dengan istiqomah. Rasul menyatakan justru kita kagum dengan orang-orang seperti itu. Ibu lihat ajengan Agi baru sehari-harinya, sehari-hari beliau mengajar, sehari-hari beliau mengajar di TPA, sehari-hari beliau mengajar di
majelis taklim masyarakat yang dibuka kitab, ngajar di sini tentang fikih, ngajar di sana tentang akidah. Allahu Akbar. Justru kita kagum dengan orang-orang yang seperti itu, betul? Ibu lihat nggak kakek? Enggak, cina nggak lihat kakek. Nggak kelihatan kakek. Sehari-hari masak untuk orang-orang yang ada di pengajian. Enggak, orang nenek yang masak. Tuh, nenek katanya masak. Sehari-hari kakek dan nenek menyiapkan segala sesuatu untuk keperluan jamaah pengajian. Justru itu seseorang merasa kagum karena istiqomah melaksanakan syariat. Kalau hanya sekedar berjalan di atas air, ikan juga lebih dahsyat daripada itu ya. Bisa nyelam segala macam. Kalau sekedar bisa terbang di atas awan, burung bisa lebih dari itu. Kenapa? Bisa diam terbang, bisa melesat, bisa mundur, bisa menukik, lebih dari segalanya. Nah, kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami, la talgetar, jangan engkau pernah merasa ojo gumun. Apa itu ojo gumun? Illa wanadatul hatifah al-haqiqah, kecuali seorang salik tersebut mendengar suara-suara haqiqah, suara-suara yang menyatakan tentang suatu kebenaran, alladzi tatlubu amamaka, bahwa yang engkau cari sebenarnya masih ada di depan. Apa itu yang kita cari? Apa yang kita cari? Marbotillah. Apa yang kita cari? Ilahi anta maksudi. Ya Allah, hanya engkaulah yang kami maksud. Waridho kamatlubi, dan keridhoanmu yang aku cari. Gimana katanya barusan? Waridho ka, apa artinya? Dan keridhoanmu yang aku cari. Karena itu ya Allah, berhubung aku tidak mencari apa-apa, tidak mencari pahala, tidak mencari kemurahan rizki, tidak mencari pahala, tidak mencari dunia, tidak mencari surga bahkan sekalipun. Oleh karena itu ya Allah, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka, hunjamkan ke dalam kalbu kami semuanya ya Allah rasa cinta dan ma'rifat kepadamu. Subhanallah ya. Ibu kalau sudah berbicara tentang ma'rifat, subhanallah, rasanya bahwa kita ingin selalu belajar ma'rifat aja ya. Tapi ibu jangan berkecil hati, sekalipun mungkin kita belum begitu paham apa itu ma'rifat dan apa kiri kanan ma'rifat. Insya Allah bagi kita para pencinta ilmu pengetahuan ada reward khusus yang Allah sediakan buat kita. Apa rewardnya? Man mata fi talabil ilmi, siapa orang yang meninggal ketika sedang mencari ilmu. Ini bukan hanya para santri, bukan hanya para siswa, bukan hanya para mahasiswa, tidak ya. Sekalipun sudah mukim di tempatnya masing-masing, sudah bermasyarakat, tapi dalam qalbunya tersembul rasa cinta untuk menghidupkan ilmu pengetahuan melalui menghidupkan majelis taklim, menghidupkan majelis zikir dan sebagainya. Itu yang disebut man mata fi talabil ilmi. Man mata fi talabil ilmi, barang siapa yang meninggal ketika sedang mencari ilmu, fa arsalahullahu fi qabrihi, maka Allah mengutus ke alam kuburnya itu orang yang meninggal saat sedang mencintai ilmu, malakani, dua orang malaikat. Apa tugasnya oleh Allah diutus ke alam kuburnya itu? Yu'allimanihi, untuk mengajarkan dua malaikat tersebut terhadap orang yang meninggal saat mencari ilmu. Mengajarkan ilmu apa? Ilmal ma'rifata, mengajarkan ilmu ma'rifah, ilmu yang selama ini
kita cari-cari mananya apa itu ma'rifah. Walaupun secara harfiah ma'rifah itu adalah mengenal Allah, tapi segala perangkat ilmunya kan kita belum tahu. Di saat akhir hayat kita Allah berikan reward khusus, maka ada 2 orang malaikat yang menemui kita di alam kubur, sehingga orang tersebut diajari ilmu ma'rifah sampai kapan itu? Hatta yaumal qiyamah, sampai yaumal qiyamah. Bayangkan Ibu, kita belajar satu ilmu diajar oleh 2 orang malaikat sampai yaumul qiyamah. SD berapa tahun? SMP? SMA? Kok udah nanya? Saya juga udah tahu jawabannya. Kemudian S3? S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 3 tahun lah katakannya. Ya, sekitar 22-23 tahun kita belajar baru mencapai doktor ya. Ini sampai yaumul qiyamah. Masya Allah, ilmunya bertambah tinggi, luar Masya Allah, tanpa batas, karena yang memerintahkannya Allah dan yang mengajarkannya 2 orang malaikat. Subhanallah, hatta ba'athallahu fi qabrihi, sampai Allah membangkitkan dia di alam kuburnya, aliman, sebagai orang yang alim, wa arifan, dan juga orang yang sangat bermakrifat kepada Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selamanya mencintai ilmu pengetahuan sampai akhir hayat. Insya Allah. Hadirin rahimakumullah, sedikit mengulas istiqomah ya. Ketika kita istiqomah, ada yang perlu, terkadang gini, kan istiqomah itu adalah konsisten atau terus menerus. Pastinya tadi digarisbawahi adalah dalam kebaikan. Contoh, ibu, kalau ibu dari dulu sholat zuhurnya jam 12:30, contoh ya, terus sampai saat ini masih 12:30, kira-kira itu istiqomah bukan? Kan terus menerus gitu ya, kan terus menerus, kira-kira itu istiqomah bukan? Ya, sholatnya mah istiqomah, tapi waktunya yang bukan istiqomah. Jadi ada saatnya sholat istiqomah, oke bagus, tapi ada saat yang bukan harus istiqomah, ada perbaikan ya, ada perbaikan. Contoh lagi ya tadi, saya mau istiqomah, saya mau udah biasa sholat 12:30, saya mau udah biasa sholat 1:30, contohnya. Saya mau istiqomah, bukan ya. Khawatir nanti jadi salah kaprah ya. Ketika kita merasa istiqomah ya, tapi ternyata ada hal-hal yang kurang tepat. Maka saat ini adalah yang tadi perlu kita garis bawahi. Istiqomah adalah saat kita beristiqomah dalam kebaikan, namun ada peningkatan ibadah. Contoh lagi, saya mah dari dulu sedekah 5.000 gak cukup bapaknya ya, sampai sekarang sampai 2024 masih semangat sedekahnya 5.000, contoh gitu ya. Saya mah istiqomah ya, punten ya. Walaupun ya ketika diri itu kan betul istiqomahnya ya sedekahnya, tapi masalah nilai itu harus ada peningkatan juga. Kenapa? Karena gini, saya mah ada ikhlasnya 5.000, contoh. Saya mah ikhlasnya 5.000, kalau 10.000 saya nggak bakal ikhlas. Contoh ya seperti itu. Saya mah nggak mau dulu istiqomah, nggak mau nggak mau sedekah dulu, nambah dulu. Saya sampai dengan saya harus ikhlas. Punten, ketika segala sesuatu kebaikan itu harus dipaksa. Harus apa Bu? Dipaksa dulu untuk menjadi istiqomah lebih baik lagi, terus lebih meningkat. Itu adalah saatnya yang harus dipaksa. Tidak ada saat seseorang bisa naik level kalau tidak dipaksa. Ya, tidak dipaksa. Contoh, kita dapat ujian, ya anak-anak, saya nggak mau ujian, nggak mau naik kelas, udah cukup saya kelas 1 aja, kan nggak mungkin. Kita paksa, ada programnya. Kalau kita hidup nggak ada programnya, mau naik level gimana Allah aja. Kalau sudah pantas naikkan level diri kita, Allah di situ kasih ujian.
Ya, begitupun saat diri kita ingin sesuatu lebih baik lagi, bukan berarti stuck di situ, oh saya mau istiqomah gitu, bukan ya. Tapi saat-saat ada yang waktunya yang istiqomah, ataupun ada yang nilai harus istiqomah, tergantung situasi. Yang penting, contoh kalau tadi, kalau dalam baca Quran, saya pokoknya jam sekian saya baca Quran, ya. Daripada tidak, contohnya kan saya biasanya 1 juz nih, contoh biasanya 1 juz nih saya 1 hari, tapi karena sesuatu hal ibu kurang yang dalam kurang dari 1 juz itu menjadi masalah. Yang penting ada tetap baca Al-Qur'annya. Jadi kita lihat situasinya ya. Saat istiqomah itu bukan berarti terus stuck di situ terus ya seperti itu, namun ada usaha bagaimana peningkatan diri kita ya. Kenapa? Karena diri kita pada hakikatnya ya, setiap langkah, setiap hari kita berlalu, hari kita yang kita lalui, pada hakikatnya kita sedang mendekati ajal. Ya, sedang mendekati kematian, sedang mendekati bagaimana ajal kita semakin dekat. Setiap hari yang kita lalui bukan saat diri kita harus berbahagia, namun ini yang harus kita harus diri kita introspeksi. Sudah sejauh mana dan sampai mana diri kita, perjalanan kita. Yang sudah 30 tahun, yang sudah 40 tahun, yang sudah 50 tahun, sudahkah diri kita mencapai pada cukup nilai kita untuk sampai dengan alam barzah? Ya Bu, karena tadi hakikatnya kan kita sedang berjalan. Contoh sekarang 2 hari lagi ya, Sabtu Ahad. Kalau yang puasanya Senin berarti tinggal 2 hari lagi dengan sekarang. Kalau karena belum ada ketentuan ya, kalau yang dari pemerintah. Ini kan kita udah siap-siap. Udah ada yang belanja, persiapan, udah ada yang nyarter buat munggahan daging, kan? Udah persiapan ya Bu. Kenapa? Karena kita tahu ya, 2 hari lagi ini puasa, mau buka puasa, mau sahur, itu biasanya dengan belanja makanan yang enak, ya kan? Wah, udah yang ada order dagingnya, ya kan? Udah ada persiapan sayurannya dan lain sebagainya. Itu kita baru memasuki puasa. Sudah persiapannya, oke, ya. Ada yang sudah order, ya. PO kue lebaran pun sudah ada, dari sekarang sudah buka PO, ya. Nah, kan itu kita ada persiapan. Apalagi ini kematian yang saat diri kita pasti. Kalau lebaran belum tentu pasti. Ya nggak Bu? Belum tentu pastinya sampai atau tidak. Ya, lebaran itu belum pasti bagi kita. Tapi kalau kematian itu pasti, dan kita pasti sampai akan kepada kematian. Namun waktunya yang tidak pasti dan kita tidak tahu kapan. Ini yang harus kita maksimalkan. Ya, karena tadi kalau kita ngikutin nafsu, Bu, konten. Kalau ngikutin nafsu ya, ntar dulu sholat, pengen tepat waktu, ntar dulu. Kita sholat tahajud, bangun untuk malam, untuk istiqomah, itu kadang ada kalanya saat diri kita di bawah, ya. Ada saatnya kita wayankus keimanan kita. Biasanya istiqomah jam 3, biasanya istiqomah setengah 4. Ternyata karena ibu capek, lelah, atau kekenyangan karena cucuran di mana-mana, ya. Sekarang kan lagi musim cucuran, gitu ya. Wah, di mana-mana cucuran, ujung-ujungnya kenyang, sholatnya telat, hati-hati ini, gitu ya. Hati-hati kan ngikutin yang musiman, masya Allah ya. Nafsu kita terkadang susah terkendali, maka inilah yang harus kita terus istiqomah. Bagaimana kita harus dipaksakan, ya. Saya juga nggak nyangka, kirain majelis duha nggak bakal sebanyak ini ya, Nek. Ternyata alhamdulillah ya, istiqomah luar biasa ini ya, yang mudah-mudahan bisa kita terus senantiasa menjadikan ibadah kita bagaimana terus meningkat, dan dalam peningkatan itu bagaimana Allah semakin memperhatikan kita. Allah semakin cinta sama kita, ya. Amaliyah kita semakin Allah cintai. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Begitupun jangan lupa saat diri kita beribadah. Kalau kemarin kita ada masuk di dalam kitab Sulam Mutaufik, itu adalah syarat wajib mandi yang mewajibkan mandi besar. Nah, kalau sekarang ya, kita pun jangan lupa, oh iya ibadah, namun secara fikihnya jangan sampai kita lupa. Kenapa? Karena 3 ilmu tauhid, ya, fikih dan tasawuf ini harus ada
ketersambungan ya. Agar ibadah kita lebih sempurna, maka saat diri kita bersuci, karena kemarin kan berkaitan dengan bersuci. Syurutut thaharati, syarat-syarat bersuci, syarat thaharah. Itu yang pertama al-islamu, yang pertama adalah Islam. Wa tamyizu, yang kedua adalah tamyiz. Kalau kita mau bersuci ya, maka syaratnya harus tamyiz, bersuci dari hadas kecil ataupun bersuci dari hadas besar. Maka ini mulai anak tamyiz ya, sudah tamyiz itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk ya, sekitar usia 7 tahun ya, usia tamyiz. Bagaimana? Saya berarti anak saya nggak usah diajarin wudu dong kalau sebelum 7 tahun. Boleh saja ya, sebelum ibu usia 7 tahun anak kita sudah diajarkan bersuci, itu boleh. Ini adalah syarat masuk ke sah. Kalau tidak menjadi syarat di sini, kalau kita untuk masuk ke syarat sah. Tapi bagaimana kalau di usia di bawah 7 tahun kita sudah diajarkan wudu, sudah diajarkan cara bersuci ya, cara istinja dan lain sebagainya, itu harus. Kenapa? Karena pembelajaran masalah kebiasaan itu nggak cukup sebentar. Nggak cukup apa Bu? Sebentar. Ya, ini saya nih yang ketiga, Cynthia. Setiap habis wudu, setiap habis mandi atau setiap habis pipis itu sudah istiqomah wudu. Wudu. Tapi karena saya salahnya ketika saya mengajarin sholat, udah sholat, sholat nggak wudu dulu. Kenapa? Kan kalau wudu habis pipis, kalau wudu habis mandi, itu ternyata ketika itu sudah istiqomah. Itu untuk merubah itu proses banget. Makanya saat itu harus mendasar ya, dari awal dulu ya. Dia setiap habis mandi mau tidur pasti punya wudu. Kalau habis pipis pasti dia ambil air wudu. Tapi saat mau sholat suruh wudu, kan enggak gitu. Itu salah polanya ternyata ya. Jadi untuk merubah itu, maka saat diri kita ya, anak itu memang harus yang dasar-dasar itu harus makanya ketika saya di sekolah ngajarin anak untuk naikin celana kalau mau wudu ya, banyak Bu di sekolah nih ya. Makanya ibu-ibu harus perhatiin anaknya. Kalau wudu lihat dulu tangannya. Ini kadang cuma begini, punten. Ini wudu ini biasa nih ya. Laki-laki mah ya, oke, kepala nggak jadi masalah. Wudu. Nah ini tangan, apalagi kalau udah masuk hitungan, kenapa? Karena saya harus jam sekian udah harus. Ini kadang ini udah wudu cukup begini aja. Ini celana udah enggak. Jadi gini, kadang wudu itu anak-anak yang penting basah, bagian muka, bagian tangan, dan tangan itu nggak mesti sampai siku. Kadang bajunya susah dinaikin ke atas, udah susah, nggak usah, nggak. Justru ini yang mendasar. Ya, saya ngajarin berkali-kali, praktek berkali-kali di sekolah, tetap aja susah. Kenapa? Fondasi ada di usia tamyiz. Ternyata usia tamyiz ada di mana? Di rumah. Ya, usia tamyiz itu hanya ada di rumah. Saat saya merubah anak SMP, ya apalagi anak SMP, anak SD aja kayak udah cukup, udah gini, nggak usah dibuka kerudungnya gitu ya. Ini tangannya nggak usah ke atasin sampai siku enggak. Ternyata itu yang pola mendasar bagi kita. Harus betul-betul bagaimana cara kita masuk di usia sebelum tamyiz, itu pendidikan di rumah itu harus diajarkan. Ya, masalah tadi kemarin ya, masalah bersuci ya, masalah bersuci bagaimana cara ketika membersihkan najis. Ketika cara membersihkan najis, benar. Ibu, anak-anak ibu usia SD sekarang, usia SD kelas 1 lah ya. Yang paling minim usia SD atau usia yang sudah sampai kelas 6. Sudah bisa nggak kalau ada tai otot bersihin? Tai otot apa ya? Kotoran lah ya. Udah ada yang bisa cara membersihkannya? Ya, terkadang nggak tahu orang ada tewotok, nggak ada ayam di perumahan oleh ayam atau najis apapun itu ya. Tahu ini yang perlu kita ajarkan, yang mendasar cara bersuci ini anak usia tamyiz ya, itu harus sudah diajarkan. Kenapa? Karena ini penting. Kalau kan bersucinya tidak bagus, ya bersucinya tidak bagus, nanti efeknya ke wudunya tidak bagus. Cara membersihkan najis tidak bagus, maka akan hasilnya wudunya tidak bagus. Kalau wudunya tidak bagus akan menghasilkan sholatnya yang tidak bagus. Kalau sholat tidak bagus, rusaklah seluruh amalannya. Ini yang harus kita perhatikan ya. Jadi bukan kita saya mah udah bisa cara bersihin bagaimana, namun ini ada tugas kita, anak-anak kita di rumah ya. Karena terus Bu, saya di sekolah aja ini yang sholat aja udah 2 kali, duha dan duhur. Apalagi kalau SMP udah 3 kali, duha, duhur, asar.
udah 3 kali. Itu cara wudhu saya kalau perhatiin, masya Allah gitu ya. Kalau untuk kita udah beban banget, saya beban banget karena saya guru fikihnya gitu kan. Ini anak gimana caranya gitu. Nah itu makanya kita harus betul-betul maksimalkan anak-anak kita karena masuk syarat tamyiz bersuci itu dari mulai usia tamyiz ya. Maka usia 7 tahun itu harus kita sudah matang sebetulnya ya. Kalau 7 tahun sebelum 7 tahun ajarkan. Kalau sekarang anak saya udah pada gede-gede, nggak ada kata terlambat ya. Kita harus periksa kenapa? Kalau anak kita wudhunya tidak bagus, sholatnya tidak bagus, cara bersucinya tidak bagus, betul. Nanti yang pertama dipertanyakan siapa? Orang tua, bukan gurunya. Siapa yang pertanyakan? Ibunya. Al-ummu madrasatul ula. Pendidikan pertama adalah ibunya ya. Kadang di pesantren juga ya, kenapa? Karena udah saya masukin anak saya ke pondok, saya udah masukin anak saya ke sekolah full day ya, sekolah Islam full day. Jangan terfokus kepada itu. Kenapa? Karena yang di sekolah satu guru mengajarkan minimal 20 anak. Ya, satu guru mengajarkan minimal 20 anak ya, paling tidak 15 anak ya, atau enggak paling sedikit 10 anak. Kalau kita di rumah hanya berapa, Bu? 2, 3, 4 palingnya, nggak ada yang sampai 10 ya. Sekarang zaman sekarang udah nggak ada yang zaman sampai 10 ya. Maka kita lebih mudah, justru pendidikan yang paling utama adalah di diri kita. Maka insya Allah ya, ini adalah kita bagaimana cara kita agar melatih anak-anak kita tadi bagaimana mengenal syarat sah ya, syarat sah untuk cara bersuci. Kenapa? Karena Islam sudah, anak kita sudah Islam ya. Yang kedua adalah tamyiz. Yang ketiga, wa'adamul mani'i, tidak ada yang menghalangi ya. Ibu kalau mau bersuci, tidak ada yang mau bersuci hadas kecil ataupun hadas besar, tidak ada yang menghalangi dari salah satu anggota tubuh kita ya. Ada yang menghalangi, baik itu punten kalau ibu-ibu masak mungkin ya bisa getah, bisa cat kalau ibu habis ngecat ya, atau kutek ya, kutek yang bisa ngelotek, yang bisa kebuka ya ibunya apa nih kalau kita apa namanya, nah ngeletek ya, nggak bisa ngeletek lah ya. Atau ibu pakai eyeliner, eyelinernya yang waterproof, nah ya, yang waterproof biar saya awet gitu ya. Nah kalaupun punten kalau yang kayak waterproof ya, kalau di bulu mata ibu pakai apa namanya, maskara, waterproof gak jadi masalah. Kenapa? Karena di sini bukan anggota wudhu di sini. Maksudnya kalaupun rambut di sini ya, kalau sampai ke kulit, nah sampai ke kulit ke sini nempel, nah itu yang tidak boleh. Kenapa? Ilal basyarati, kalau dalam Safinah itu usul ma'ilal basyarati, ketika ada sesuatu yang menghalangi masuknya air ke kulit ya, ke kulit ke sini. Jadi ini harus terbasuh. Namun kalau lebih utama ketika bulu mata pun ya, usah yang waterproof, ntar bleber nih ya. Ada siasatnya, caranya sebelum pakainya adalah wudhu dulu ya, pakainya wudhu dulu ya, seperti ini. Kenapa? Karena tidak boleh ada yang sampai menghalangi ya air ya, minal usul ma'i, yang datangnya air ilal maghsuli, atau kepada anggota yang akan disuci, yang disucikan. Dan juga wasailani, airnya harus mengalir ya, airnya harus mengalir kalau kurang dari 2 kula. Kalau lebih dari 2 kula lebih ya, 2 kula lebih, maka air boleh kita masih bisa bersuci di situ ya. Terus yang selanjutnya al-ma'u mutahhirun, airnya harus yang suci dan mensucikan, bukan hanya air suci saja. Kalau airnya harus suci dan mensucikan. Ini air suci, suci boleh diminum. Air kopi suci, air teh suci, tapi tidak bisa mensucikan. Ini air benar tidak bisa dipakai bersuci, walaupun suci, tetapi karena sudah melalui proses ya, jadi tidak bisa dipakai bersuci. Air yang bisa dipakai bersuci hanya 7: air hujan, air sungai, air sumur, air laut, air embun, air mata air salju ya, air hujan, air laut, air sungai, air sumur,
Air mata air embun, jadilah apa? Berapa maksudnya? Ulang. Air hujan, air sungai, air sumur, air laut, air embun, air mata air embun ya. Nah, bukan air mata. Air mata air. Ntar saya mau wudhu habis nangis sudah. Ya, seperti itu. Jadi air yang bisa dipakai. Sesisanya yang itu walaupun ini iklannya air dari pegunungan asli, ya iklannya kan, ya. Tetapi kalau sudah melalui proses, ya, maka tidak bisa dipakai bersuci kecuali air PDAM. Kalau kita sudah tidak ada pakai lagi air itu, hanya ada airnya PDAM, ya, maka silahkan dipakai bersuci. Karena orang sudah tidak ada lagi airnya, hanya ada air itu di perumahan itu hanya ada airnya PDAM, gitu ya. Itu kan melalui proses juga, ya, penyolinan. Nah, itu tidak jadi masalah, ya. Ya. Dan yang terakhir adalah airnya, tidak boleh ada yang tercampur kepada air tersebut yang bisa merubah. Punten, ibu pakai bedak, ya, pakai bedak itu harusnya ketika ibu, apalagi bedaknya masih baru ya, kalau udah keringat dan sebagainya itu kan bisa luntur. Ini bedaknya masih baru, ya, bedak ibu masih kayaknya masih terlihat ya bedaknya. Terus saat ibu wudhu itu yang pertama itu utamakan bersihkan dulu. Kenapa? Karena air yang pertama itu tidak bisa menjadi suci. Kenapa? Sudah tercampur air bedak, ya, air. Makanya ibu pakai sabun muka dulu, ya, sabun. Kan saya lagi darurat di luar, contohnya, ya, ibu nggak bawa sabun muka, basuh dulu saja, baru kita niat wudhu, untuk menghindari air tercampurnya sesuatu yang bisa merubah keaslian air tersebut, ya. Nah, maka itu yang harus kita hati-hati. Yang terakhir adalah airnya tidak tercampur oleh najis, walaupun kalau airnya kurang dari pula, walaupun itu tidak berubah tidak berubah warna, rasa dan baunya, kalau kurang dari 2 pula tetap menjadi najis. Tapi walaupun air lebih dari 2 pula dan berubahnya hanya sedikit, maka tetap menjadi najis, ya, seperti itu. Jemur celana di balik papan. Celana siapa? Beli bumbu disimpan dalam tempayan. Kemana aku mencari keberkahan? Oh, ternyata ada di bulan suci Ramadan. Maka dari itu, subhanallah, Ibu, mari kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan hamba Allah yang sudah sedikit lagi memasuki bulan suci Ramadan, maka siapkan fisik dan mental untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah di bulan suci Ramadan. Maka mohon izin dan mohon ridho dari semuanya, majlis duha tidak sampai tawakuf hari ini, tapi sepekan sebelum Lebaran baru tawakuf. Di mana tempatnya? Khusus untuk bulan suci Ramadan diadakan di Masjid Tajul Arifin Darul Muqarrabin, ya. Biar tidak mengganggu aktivitas jadwal masjid atau musola yang lain, maka dilaksanakan di Darul Muqarrabin selama 3 pekan. Siap? Siap, semuanya siap. Wah, luar biasa ini, ya. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, terkait keistiqomahan ini ada makalah yang dikutip oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam makalahnya Syekh Najmuddin Abu Bakar, di mana itu di Sirrul Asrar. Kebetulan kemarin saya bacakan di Masjid Jami Taman Cilengsi. Di situ disampaikan bahwa fal waliyu, adapun seorang wali. Siapa itu wali? Siapa?
Insya Allah calon kita semuanya, Bu ya. Wali-wali daya. Minimal wali-wali daya lah gitu. Wali-wali murid, asal jangan wali kukun aja ya. Fal waliyu, adapun seorang wali, lahu alfa maqamin, bagi para wali itu ada 1000 maqam. Fa awwaluhu, adapun yang pertama yang dilalui oleh seorang wali itu adalah babul karomah, bab tentang karomah. Dibukakan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu, tapi faman jaza anhu, faman jaza laha, maka barang siapa yang bisa melalui pintu pertama itu, pintu karomah, pintu itu, pintu kesaktian segala macam, fal baqiya lahu al baqi, maka dengan mudah seorang wali memasuki pintu-pintu yang lainnya. Jadi diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala, awal apa akhir? Awal dari perjalanan apa akhir dari perjalanan? Awal perjalanan. Berapa makom lagi? 999 pintu keberkahan. Salah satunya keberkahan itu, keberkahan ada di dalam bulan suci Ramadan. Maka subhanallah, saya sampaikan satu hadis ya. Satu hadis tapi 3 cabang nih. Yang satu terkenal, yang 2 lagi tidak begitu terkenal. Ini sama termaktub di dalam kitab Sirul Asrar, bahwa yang pertama Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyatakan, man tafakkara sa'atan, barang siapa yang berpikir sesaat, yang mutalaah kitab sebentar, walaupun tidak sampai selesai babnya, walaupun, atau katakanlah kalau saya melihat referensi yang lain, dikatakan ya Ibnu Mas'udin julusaka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taqbu harfan khairul laka min itski alfi raqabah. Hei Ibnu Mas'ud, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dudukmu di majelis taklim, la tamassu qalaman, tidak membawa pulpen, wa la taqbu harfan, tidak menuliskan satu huruf pun, istilah kata mohon maaf kasarnya, yang hadir di majelis taklim tersebut sampai tidak paham sama sekali apa yang dibahas oleh penceramah dari situ. Ibu tadi ceramah apa? Majelis keluar rame, banyak gitu ya. Masalah apa yang dibahas? Nggak tahu ya, pokoknya dapat makanan aja. Bahkan kalau sampai tidak paham sekalipun, kata Rasulullah, khairul laka min itski alfi raqabah, jauh lebih dahsyat pahala dan keberkahannya ketimbang memerdekakan 1000 orang budak. Subhanallah, hadir itu buku majelis taklim, tidak sampai paham, tidak menulis buku, tidak menulis catatan. Kalau di sini yang nulis catatan, bawa catatan ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, tidak lebih dari 4 orang ya. Nah, khairul laka min itski alfi raqabah, jauh lebih dahsyat ketimbang orang-orang yang beribadah 1 tahun. Khairul laka min itski alfi raqabah, jauh lebih dahsyat ketimbang orang yang bersedekah memerdekakan 1000 orang budak. Jangankan 1000 orang budak, Bapak Ibu, Sayyidina Abu Bakar memerdekakan seorang budak yang bernama siapa? Sahabat Bilal. Kemudian mungkin dari asbab tersebut sahabat Bilal termasuk al-ashirah mubasyaratun bil jannah, 10 orang sahabat yang dikabarkan oleh Rasulullah insyaallah akan mendapatkan surga. Lah ibu datang ke majelis taklim walaupun 1 jam lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Belum majelis taklim sore ada ya, belum majelis taklim Senin, belum majelis taklim Minggu, belum majelis taklim Jumat yang bajunya macam-macam itu loh. Khairul laka min itski alfi raqabah, jauh lebih dahsyat daripada beribadah memerdekakan 1000 orang budak. Kalau dalam hadis tersebut, khairum min ibadati sanatan, jauh lebih dahsyat
ketimbang beribadahnya orang yang 1 tahun penuh diisi beribadah tanpa sedikit pun maksiat. Dahsyat nggak ibu nih? Dahsyat nggak? Ada nggak yang lebih dahsyat daripada mencari ilmu? Insya Allah kayaknya nggak ada gitu ya. Apalagi hadis kedua lebih dahsyat lagi. Apa itu? Man tafakkara sa'atan. Ini yang terkenal ini. Man tafakkara sa'atan, siapa orang yang berpikir walaupun sesaat, memutolaah kita, membahas tentang ilmu pengetahuan, sa'atan walaupun sebentar, khairul laka min ibadati sab'ina sanatan. Jauh lebih dahsyat ketimbang beribadahnya berapa sab'ina? Berapa? 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 70 tahun. Luar biasa. Tadi kalau tadi berapa tahun tadi? 1 tahun. Kalau yang kedua 70 tahun. Kok bisa mananya beda-beda? Nanti dijelaskan oleh Tuan Syekh. Yang ketiga lebih dahsyat lagi. Man tafakkara sa'atan. Barang siapa yang berpikir memutolaah kitab lebih sa'atan walaupun sebentar, khairul laka min ibadatin alfi amin. Lebih dahsyat ketimbang alfi amin berapa tahun? 1000 tahun. Allahu Akbar. Ada nggak ibu-ibu yang usianya 1000 tahun? Itu tuh kalau putus saat. Subhanallah ya. Penjelasan Tuan Syekh, bagaimana bisa setahun, 70 tahun dan 1000 tahun? Man tafakkara, barang siapa yang berpikir sesaat, anil furu'iyat, berpikirnya tentang masalah furu'iyat, ilmu-ilmu cabang, bukan ilmu-ilmu wajib. Ilmu-ilmu cabang itu seperti apa? Ilmu sorof, ilmu nahu, ilmu arud, boleh mungkin hadis, boleh mungkin tafsir, karena itu fardu kifayah ya. Dan bahasa Inggris juga, matematika, PPKN dan lain sebagainya, itu merupakan fardu ilmu-ilmu fardu kifayah. Ilmu-ilmu yang bukan usuliyah, bukan tapi yang cabang. Bagaimana yang 70 tahun? Man tafakkara fi usuliyat. Barang siapa yang berpikir tentang ilmu-ilmu yang fardu. Ilmu yang fardu itu ada berapa? 3. Masih ingat apa aja? Pertama, nanti catatan dulu, buka dulu catatannya. Pertama, ilmu tauhid untuk meluruskan akidah kita kepada. Yang kedua, ilmu fikih untuk baik dan benarnya ibadah kita kepada. Yang ketiga, ilmu untuk meluruskan keikhlasan kita ketika beribadah kepada. Hadhihi thalathu fardhu 'ainin fa'rifan fa'mal biha tahsul najata wa'tila. Amalkan 3 yang ilmu tersebut, maka engkau insya Allah akan peroleh kemaslahatan dan kejayaan dunia dan akhirat. Bagaimana ilmu yang 1000 tahun lebih dahsyat daripada ilmu 1000 tahun? Man tafakkara fi ilmil ma'rifah. Masya Allah. Orang yang berpikir sesaat itu sama dengan beribadah 1000 tahun kalau seandainya dia membahas ilmu-ilmu tentang apa? Tentang makrifat. Masya Allah. Maka itu tadi rewardnya oleh Allah dan Rasulullah disediakan. Orang yang meninggal ketika sedang mencari ilmu, maka Allah berikan reward khusus, yaitu mengirimkan 2 orang malaikat untuk mengajarkan ilmu makrifat. Maka subhanallah ya, ibu melihat bulan suci Ramadan banyak ibadah-ibadah yang menyebabkan seseorang akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari persiapkan dan mental dan fisik untuk melaksanakan berbagai amal ibadah insya Allah. Kalau tadi sudah melihat fadilahnya,
tapi jangan sampai saya mau haji sekali aja cukup 70 tahun sudah dapat gitu ya, atau 1000 tahun sudah dapat ya. Jadi justru adalah bagaimana keistiqomahannya. Namun yang paling inti adalah dari beberapa fadilah yang tadi sudah disebutkan, intinya adalah mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi kalau kita luruskan niat bukan hanya untuk mendapatkan pahala dan lain sebagainya, namun ridho lah yang kita cari dan juga rahmat Allah lah yang kita cari. Mudah-mudahan ini yang membuat Allah memberikan segalanya kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin ya. Dan sedikit mungkin tadi karena kita bahas tentang wudhu sedikit ya. Kalau bisa ya kita istiqomahkan bahwa sebelum tidur kita istiqomahkan wudhunya ya. Kenapa? Karena saat kita tidur dalam keadaan wudhu berarti kita dalam keadaan suci, dan selama tidur itu malaikat memintakan ampun bagi orang yang dalam keadaan berwudhu tidurnya ya. Maka insya Allah mudah-mudahan kita pun kalaupun seandainya kita meninggal dalam keadaan tertidur, karena tidur adalah setengah dari mati gitu ya, maka saat kita sebelum tidur kita ambil air wudhunya, maka mudah-mudahan di situ kita tidurnya bersoleh ibadah dan juga terus mendapatkan ampunan dari para malaikat untuk dimintakan ampunan bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Walaupun terkadang berat, kadang ya kalau mau tidur itu wudhu kadang godaannya ada ya. Godaannya aduh udah terlanjur ngantuk dan lain sebagainya, namun kita sama-sama istiqomahkan insya Allah ya. Terakhir, karena kita mau memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang diagungkan oleh Allah dan bulan yang sangat suci, mari kita sucikan hati kita. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan, baik ucap maupun sikap, terutama saya. Kalau ibu-ibu makanya nggak ada, kelihatan udah wajahnya nggak ada tuh. Saya pribadi beserta keluarga, mungkin tangisan anak membuat ibu merasa jengkel dan kecewa dan lain sebagainya. Mohon maaf dari lubuk hati kami yang paling dalam. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Bersedia ibu memaafkan Bapak? Bersedia. Udah bebas berarti ya? Alhamdulillah.